Hey gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Sesuai request seorang penonton setia channel Katomuji, kali ini kita akan kembali membahas film perkopetan. Namun, kalem film ini tidak sekedar menyajikan kengerian dari psikopat, namun lebih fokus kepada upaya balas dendam seorang ibu korban dari psikopat ini. Untuk yang penasaran bagaimana filmnya, yuk siapkan minuman manis dan cemilan, serta duduk cantik sambil dengerin Mimin mendongeng. Inilah dia alur cerita film Hard Home. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang kewel tank top pen yang sedang lari pagi di pinggiran hutan. Kewel gemoy ini bernama Mary. Saat berlari, itu Mary sampai di sebuah pemakaman umum. Saat itu, Mary menyadari jika ia sedang diperhatikan oleh seseorang misterius. Si pria misterius itu juga memfoto Mary dari kejauhan. Merasa situasi tidak kondusif, Mary beranjak pergi dari tempat itu. Benar saja, seorang pria menggunakan hoodie hitam dengan penutup kepala mengejar Mary dari belakang. Tentu saja, hal itu membuat jantung Mary berdetak tak beraturan. Mary masih mencoba untuk melarikan diri secepat mungkin. Secara mendadak, pria itu menangkap Mary dari arah samping ia berlari. Meskipun terjatuh, Mary masih mencoba melawan dengan menyemprotkan cairan merika kepada si pria itu. Sampai akhirnya, Mary berhasil kabur lagi dari si pria menuju ke arah mobilnya. Namun saat Mary membuka mobil, si pria misterius berhasil membuat Mary terjatuh. Dengan cerdiknya, Mary berhasil mendaratkan sebuah suntikan kepada si pria, membuat si pria misterius berhasil dijatuhkan oleh Mary. Mary memasukkan si pria misterius tadi ke dalam mobil Mary, lalu Mary dengan cepat membawanya ke dalam rumah miliknya. Rumah milik Mary ini memiliki sistem smart home yang sangat canggih. Saat Mary ugal-ugalan tadi memasukin rumahnya, seorang tetangga Mary bernama Jiao komplain. Sebab dari 6 bulan belakangan ini, Mary selalu ugal-ugalan saat lewat depan rumah Jiao. Jiao menegur Mary lewat smart display milik Mary. Namun Mary mengabaikan teguran dari Jiao dan hanya meminta maaf dan segera memutuskan komunikasi itu. Seusai itu, Mary mengalami kilas balik 3 tahun lalu tentang berita sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang misterius disebut Diablo. Menurut agen FBI bernama Selena Wall, Diablo menargetkan wanita dengan wajah yang mirip disertai rambut coklat. Diablo sendiri akan berpindah-pindah negara bagian setelah memakan korban sebanyak 3 orang setiap aksinya itu. Wall juga menegaskan untuk para wanita agar tidak pergi sendirian mendekati hutan. Sementara di kediaman Mary sendiri, Mary bersama suaminya Robert baru saja memberikan hadiah kejutan kepada anak mereka yang bernama Kelly. Kelly memiliki kebutuhan khusus dan harus menggunakan tongkat untuk menunjang kehidupan normalnya. Mary merupakan seorang insinyur yang membuat smart home. Hari itu, Mary memperkenalkan smart home mereka yang baru dengan banyak fitur keamanan canggih. Semua fitur keamanan dan sistem di rumah ini bisa digunakan lewat smartwatch yang juga dikembangkan oleh Mary itu. Bahkan di rumah itu, Mary juga meletakkan elevator guna membantu Kelly untuk naik turun dari lantai dasar ke kamarnya. Namun menurut Kelly, ia tidak membutuhkan belas kasihan dan perlakuan khusus. Kelly hanya ingin dianggap sebagai orang normal seperti biasanya. Ta-da! Wow. Windows opaque. Right? So start the dishwasher, the oven, the laundry. An elevator because of my knee. Full of taking the stairs. And I called it from my phone. Adegan kembali ke masa sekarang. Mary mengaktifkan sistem keamanan rumahnya. Sementara di ruangan garasi mobil, pria misterius yang Mary tangkap sendiri adalah psikopat bernama Diablo yang telah menyebabkan Kelly meninggal dunia. Diablo yang baru sadar itu mulai melihat sekeliling ruangan itu dan ia memutuskan untuk masuk ke sebuah ruangan lain. Saat masuk itu, secara mendadak lampu di ruangan sebelumnya padam. Ternyata semua kegiatan Diablo telah diawasi Mary lewat sebuah ruangan pribadinya yang telah dibekali oleh banyak monitor dan CCTV canggih untuk memperhatikan setiap tindakan dari Diablo. Diablo masuk ke sebuah ruangan yang isinya adalah semua foto wanita korban dari Diablo. Di dinding ruangan itu juga terdapat potongan-potongan koran tentang korban-korban dari Diablo sendiri. Dari ruangannya, Mary mulai menghidupkan tombol audio, yang mana di ruangan Diablo pun muncul sebuah layar monitor berita tentang kasus kejahatan Diablo itu sendiri, yang telah berlangsung selama 5 tahun dan belum tertangkap.
Menurut berita itu, penemuan tubuh kaku pertama ini merupakan korban pertama dari Diablo yang direnggut hidupnya dengan cara yang tidak biasa. Tubuh kaku itu terlihat seperti habis terbakar, dan ada sebuah potongan lidah diyakinin milik korban Diablo itu. Saat berita itu berlangsung, kilas ingatan Diablo sewaktu kecil mulai menghampiri pikiran Diablo, yang mana Diablo mendapatkan kekerasan verbal dari ibu kandungnya yang mengatakan jika Diablo mirip dengan ayah kandung Diablo sendiri. Serta juga berita itu menampilkan sketsa wajah Diablo yang diyakini bekerja sebagai buruh harian lepas. Sembari Diablo masih menyaksikan berita tersebut, Mary memperhatikan Diablo dan membuka sebuah map berkas milik Diablo yang ternyata mengelabui sistem hukum dengan menggunakan identitas palsu. Diablo yang sadar semua kegiatannya itu diperhatikan, mulai menatap tajam ke arah CCTV ruangan tersebut. Diablo mengambil sebuah kunci yang sengaja digantungkan oleh Mary di sana untuk membuka sebuah pintu, seakan Diablo mengikuti permainan balas dendam dari Mary ini. Di balik pintu ruangan itu ada lampu neon bertuliskan nama kota tempat Diablo pernah melakukan kejahatan. Di ujung pintu terdapat sebuah kalung dan foto ketiga korban dari Diablo. Diablo hanya mengeluh sambil masih mendengarkan suara berisik ibunya dari dalam kepala Diablo. Diablo mengambil sebuah kunci yang diletakkan tergantung di atas sebuah kalung, yang ternyata kalung tersebut milik Diablo saat ia masih kecil dulu. Diablo yang telah naik ke atas sebuah bidang ruangan itu mengambil sebuah sarung tangan dan berniat untuk menutup CCTV ruangan tersebut. Tapi dengan sigap pula, Mary mulai mengaktifkan jebakan ruangan basement tersebut menggunakan display layar security dari tempat Mary berada. Disertai juga layar monitor ruangan. Diablo menampilkan wawancara salah seorang ibu korban yang menuntut balas kepada Diablo. Saat Diablo menoleh, Mary langsung mengaktifkan sistem kejut dari ruangan itu yang membuat Diablo terjatuh. Di saat Diablo tak sadarkan diri itulah, Mary melangkah menuju altar duka Kelly dan menghidupkan sebuah lilin untuk berdoa. Kilas balik masa lalu di saat Kelly masih hidup pun kembali diingatan Mary, yang mana hari itu Mary membelikan mobil baru untuk Kelly, serta juga Mary memberitahukan Kelly jika ia sudah mendapatkan metode operasi untuk pengobatan kaki dari Kelly. You're a candidate for surgery. I love you guys. I love you so much. Saat Diablo kembali sadar, Mary kembali ke kursi tempat ia mengamati Diablo sambil tetap mempertontonkan berita. Salah seorang korban Diablo yang masih selamat bernama Delin. Diablo yang mendapatkan kunci mencoba membuka ruangan baru di basement. Namun mengurungkan niatnya untuk masuk ke ruangan lain itu membuat Mary mengaktifkan jebakan di ruangan basement ke angka maksimal untuk memaksa Diablo memasuki ruangan yang diinginkan oleh Mary. Efek jebakan yang diterapkan oleh Mary ini sama persis dengan apa yang Diablo lakukan kepada Delin yang berhasil selamat, namun mengalami kelumpuhan dan kebutaan. Namun Diablo berhasil selamat dan sampai ke tempat selanjutnya, di mana jebakan di sana juga sama dengan yang Diablo lakukan kepada korban kedua bernama Meyer. Serta di bagian lain ruangan itu juga menampilkan korban ketiga Diablo bernama Ashley Coe. Sepertinya Mary ingin Diablo merasakan rasa putus asa dari setiap wanita yang menjadi korban dari Diablo tersebut. Tapi agaknya semua itu tetap membuat Diablo bungkam tanpa suara, yang membuat Mary menghidupkan mikrofon untuk bertanya, kenapa Diablo masih saja tak bergeming. Diablo memanjat sebuah pipa dan mengambil speaker suara Mary itu, lalu merusaknya. Alhasil, Mary pun mengaktifkan jebakan lain untuk membuat Diablo segera bergerak ke ruangan lain. Ruangan yang dimasuki Diablo sekarang bertuliskan California. Di ruangan California itu, Mary menghidupkan lampu, dan terdapat sebuah patung di sana, disertai 3 foto korban lain dari Diablo. Saat itu, Mary langsung mengaktifkan perangkap api untuk bermain dengan Diablo. Diablo tersudutkan, lalu melihat sebuah pintu lain di bawah meja patung malaikat. Diablo berusaha untuk mencapai pintu tersebut. I guess you see how this works now. I recognize them as you paralyze these women. ¡Monstruo! Exactamente igual que... Di saat Diablo jatuh ke dalam ruangan baru itu, Mary kembali diganggu oleh kedatangan Jiao yang komplain dari surat Mary yang salah alamat datang ke rumahnya. Mary merasa bukan waktu yang tepat untuk berdebat dengan Jiao,
hanya mengetikkan pesan kepada Jiao lewat layar display smart home-nya kepada Jiao. Namun sepertinya Jiao enggan untuk meninggalkan rumah Mary sampai Mary keluar untuk menemuinya. Mary yang kesal menjawab panggilan itu dan berkata untuk Jiao segera pergi dari kediamannya. Setelah itu, Mary menghampiri kembali altar dari Kelly, memunculkan kilas balik ingatan Mary tentang Kelly yang sudah sembuh dan tidak menggunakan tongkat lagi. Di hari itu, Kelly berencana untuk pergi sendirian, meskipun Mary sudah melarangnya. Setelah kepergian dari Kelly itu, Mary mendapatkan kabar penemuan korban baru dari Diablo, yang ternyata itu adalah Kelly. Setelah kasus penemuan Kelly itu, Robert dan Mary mendatangi kantor dari agen Wall untuk menanyakan kelanjutan dari kasus Diablo. Namun sayangnya, kata Wall, Kelly ditemukan dalam keadaan tidak lengkap dan beberapa yang hilang. Mary yang emosi meminta Wall untuk segera menemukan Diablo. Saat Mary keluar dari ruangan Wall, ia melihat papan investigasi ataupun murderboard dari kasus Diablo dan meninggalkan ruangan Wall itu. Sementara Diablo masih mencari cara untuk lepas dari ruangan bawah yang dirancang oleh Mary, Diablo mulai memecahkan dinding tembok ruangan bawah itu untuk membuat pijakan dan memutuskan untuk memanjat kembali ke ruangan atas yang disebut California tadi. Diablo yang berhasil memanjat ke atas berhasil lolos dari jebakan api Mary dan melemparkan batu kepada sensor gerak ruangan jebakan api tersebut yang membuat jebakan api berhenti berjalan. Dilanjutkan, Diablo memanjat melalui ventilasi untuk mencapai ruangan di atas tempat itu. Namun disayangkan, tampaknya Diablo terjebak di bagian lubang antara ruangan. Mary mengetahui tanpa gusar, sebab mungkin saja rencana balas dendam Mary akan gagal jika Diablo terjebak. Mary membuka sebuah lemari es mengambil sebuah suntikan vitamin, yang mana benda itu didapati oleh Mary lewat seorang pria Latina bernama Lucas. Serta informasi pria Lucas sendiri didapati oleh Mary dari saat pertemuan Mary dengan Wall, di mana kesempatan mencuri data Wall Mary dapatkan saat Wall keluar ruangan, dipanggil oleh agen FBI lain. Momen itu digunakan oleh Mary menyalin berbagai file dari penyelidikan FBI, serta beberapa teknis kimia yang nantinya digunakan oleh Mary untuk melakukan balas dendamnya kepada Diablo. Serta juga di pertemuan Mary dengan Lucas, Mary juga meminta jasa Lucas untuk melakukan sebuah alat peretas yang digunakan Mary untuk mengumpulkan informasi biner dari database FBI. Sampai akhirnya Mary mendapatkan beberapa informasi terkait dengan Diablo. I can tell you that these people learn how to take someone down first. Some kind of a revenge kick. 12 years of Brazilian Jiu-Jitsu. Got any hacking equipment? Kita kembali ke masa sekarang. Saat itu, Mary pergi ke ruangan tempat Diablo terjebak dengan maksud memberikan suntikan kepada Diablo agar bisa melanjutkan rencana balas dendam dari Mary itu. Sangat disayangkan, ternyata Diablo hanya berpura-pura terjebak di lorong itu dan berbalik menyerang Mary. Mary yang terdesak, sementara Diablo berhasil mengambil benda itu dan memberikannya kepada Mary. Tapi Mary tidak kehabisan akal. Ia mengaktifkan layar monitor lewat smartwatch-nya untuk mengalihkan perhatian Diablo sementara waktu. Di saat itu, Mary juga memberikan hal yang sama kepada Diablo. Dengan hasil, Mary dan Diablo sama-sama tergeletak di lantai. Namun, Mary mengaktifkan stopwatch di smartwatch untuk menghitung efek dari vitamin yang masuk dalam tubuhnya. Di mana sebenarnya Mary sudah bereksperimen menggunakan bahan itu untuk mencoba kebal dari efek vitamin itu. Yang saat Mary melakukan eksperimen, dulunya diketahui oleh Robert. Robert pun segera menghubungi Wa untuk supaya menghentikan ambisinya ini, serta meminta Mary mencari terapis guna mengobati trauma atas kehilangan Kelly. Suntikan itu hanya berlangsung selama 40 menit dalam tubuh Mary secara hitungan matematis. Setelah diketahui oleh Robert tindakan dari Mary itu, Mary tetap tidak berhenti untuk menggapai ambisinya. Bahkan Mary membuat sebuah ruangan kerja khusus untuk ia meneliti dan mengumpulkan titik-titik petunjuk dari kasus Diablo. Hal itu juga segera diketahui oleh Robert. Robert yang sudah kewalahan melihat tingkah Mary yang terlalu ambisius untuk membalas dendam kepada Diablo, membuat Robert memutuskan untuk meninggalkan Mary. Meskipun ditinggalkan oleh Robert, Mary tetap melanjutkan aksinya. Berbekalkan lencana dari Wall, Mary mendatangi arsip rahasia untuk meminta dokumen kepada seorang penjaga di sana. Mary meminta beberapa salinan dari peta kasus Diablo. Setelah selesai, Mary juga bertanya kepada si pria itu mengenai beberapa peta dan medan geografis yang tampak janggal menurut Mary.
Menurut penuturan dari si pria, medan di sana sering mengalami perubahan disebabkan aliran air sungai bawah tanahnya, yang mana hal itu juga menimbulkan sebidang tanah baru yang luput dari perhatian orang-orang. Mary segera sadar dari bentukan peta yang ia dapati dari tempat kejadian Diablo yang selalu berpindah-pindah. Mary langsung membuka MacBook Apple-nya untuk melihat citra satelit dan mencocokkan dengan foto yang ia dapati. Yang akhirnya Mary sadar kenapa selama ini polisi dan FBI kesulitan dalam menemukan Diablo serta latar belakang keluarganya. Sebab Diablo tinggal di bidang tanah baru balik dari sungai yang disebutkan oleh si pria tempat Mary mengambil peta tadi. Mary langsung mengunjungi lokasi kemungkinan tempat tinggal Diablo. Di sana ia menemukan sebuah makam dengan patung malaikat yang sama dengan di ruangan jebakan Mary, serta batu nisan bertuliskan Sarah yang merupakan ibu kandung dari Diablo. Saat itu adegan kembali ke masa sekarang. Saat itu tubuh Mary sudah bisa kembali sedikit bergerak. Begitu juga dengan Diablo. Mary segera kabur untuk menuju ke ruangan kerjanya, yang mana Diablo juga mengejar Mary. System armed. Mary hanya berhasil masuk ke dalam ruangan pribadinya, sementara Diablo berhasil masuk ke dalam ruangan Mary memantau semua kegiatan Diablo tadi. Diablo mulai merusak semua monitor dan sistem keamanan dari rumah Mary itu, yang membuat pintu ruangan dari Mary yang tadi terkunci terbuka sekuritinya, sebab kerusakan di ruangan kontrol. Mengetahui hal itu, Mary langsung lockdown sistem keamanan rumahnya secara darurat. Untungnya itu masih sempat sebelum Diablo mengetahui hal itu. Dari smart display ruangan pribadi Mary, Mary melihat Diablo menghampiri altar dari Kelly. Diablo mengacak-acak altar itu, serta membuang abu milik dari Kelly, membuat Mary murka dan keluar dari persembunyiannya untuk menyerang Diablo kembali. Merasa terdesak, Mary kabur lagi ke dalam ruangan pribadinya, serta mengunci ruangan itu. Sementara di luar, Robert datang disebabkan oleh Jiao yang menelpon Robert, sebab sedari tadi Mary melakukan hal yang mencurigakan menurut Jiao. Tapi akses masuk dari Robert sepertinya telah dihapus oleh Mary. Mary kembali membuka smart lock rumahnya, melihat ke arah lantai di luar ruangan itu, melihat sebuah jejak basah yang diperkirakan oleh Mary milik dari Diablo. Mary mengikuti jejak kaki basah tersebut sampai ia di ruangan tamu. Namun Diablo menyerang Mary dari belakang. Mary terus-terusan menyerang Diablo ke arah titik luka Diablo dengan bela diri Brazilian Jiu-Jitsu yang ia kuasai. Di luar rumah Mary, Wall juga datang setelah dihubungi oleh Robert. Wall juga ikut memanggil Mary. Mary yang merasa kalah tenaga dengan Diablo mencari kesempatan untuk membuka smart lock rumah miliknya, membuat Wall bisa masuk ke dalam rumah Mary. Wall mengendap dan melihat pertarungan antara Mary dengan Diablo. Namun sebuah kesalahan fatal Mary membuat miss serangan Mary mengenai Wall. Alright, look at me, look at me, look at me, look at me, you're okay. Berhasil menjatuhkan Diablo, Mary mengambil kotak pertolongan untuk Wall. Setelah itu, Mary meminta Wall menghubungi agen lain, sementara Mary sendiri menyeret Diablo. Sebelum Diablo kembali sadar, ke sebuah ruangan rahasia yang Mary gunakan untuk membalaskan semua dendamnya kepada Diablo. Selain itu, Mary juga membongkar semua motif kejahatan yang dilakukan oleh Diablo, yang menurut Mary itu disebabkan oleh kejadian masa kecil Diablo, yang sering mendapatkan perlakuan kurang baik oleh si ibu. Dan juga fakta sebenarnya, ayah Diablo juga merupakan sekaligus kakek kandung dari Diablo. Sebelum akhirnya, Mary memperlihatkan makam Sarah, ibu kandung Diablo yang dibakar, lalu melakukan eksekusi terakhir untuk Diablo. Sarah killed
your own mother. Maybe this is your father, Dara's father too. One thing I don't understand is inbred fuck. You Devil! Eres un diablo. see that? Fucking mouth, just like you did to me. Film diakhiri dengan Diablo yang mendapatkan balasan setimpal oleh Mary, serta agen FBI lainnya datang untuk menyelamatkan Wall. Film pun selesai dengan balas dendam Mary yang begitu penuh aksi. Nah gengs, itu dia akhir dari perjalanan balas dendam yang super menegangkan. Film yang kita bahas kali ini berjudul Hard Home, yang resmi dirilis pada tanggal 25 Juni 2024, di bawah naungan distributor Republic Pictures. Film bergenre mystery thriller ini sebenarnya diproduksi sebagai film rilisan digital atau VOD, Video on Demand. Makanya, film ini emang gak terlalu meledak di box office bioskop konvensional, tapi lumayan dapat atensi di platform streaming digital bagi para pencinta tema survival dan vigilante justice. Sekarang, mari kita masuk ke sudut pandang Mimin mengenai film ini. Jujur aja Bre, dari segi eksekusi awal atau hooknya, film ini juara banget. Penonton langsung diajak masuk ke tensi tinggi lewat aksi kejar-kejaran Mary di awal film. Kita langsung dibuat penasaran, ini cewek siapa? Kok bisa langsung sigap melawan balik? Opsi penggunaan fast cutscene atau alur kilas balik cepat di film ini sebenarnya terasa bagus buat ngejaga ritme cerita. Tapi kalau menurut opini pribadi Mimin, di beberapa bagian scene kilas baliknya terasa agak dipaksakan. Terkadang ada momentum di mana kilas balik masa lalu si Diablo dan kilas balik trauma dari Mary itu saling berbenturan dalam waktu yang berdekatan. Efeknya, alur ceritanya bisa terasa agak mengambang atau bikin penonton sedikit kebingungan kalau nggak bener-bener fokus. Meskipun begitu, poin utama dari kedua karakter ini tetap tersampaikan dengan sangat baik. Di satu sisi kita punya Mary, seorang ibu yang kehilangan anak tercintanya dan memilih jalan radikal untuk menuntut keadilan. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok Diablo yang membalas dendam atas perlakuan buruk ibunya di masa kecil dengan cara yang keliru dan merugikan orang lain. Satu hal yang menarik secara psikologis, film ini menggambarkan dengan jelas bahwa Mary dan Diablo sebenarnya sama-sama mengalami kondisi yang disebut PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Buat yang belum tahu, PTSD adalah gangguan kesehatan mental yang muncul akibat seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang sangat traumatis, yang mengancam jiwa atau keselamatan fisiknya. Di sini kita bisa melihat fenomena hurt people. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Diablo meluapkan traumanya menjadi tindakan kriminal, sedangkan Mary meluapkan duka mendalamnya menjadi obsesi balas dendam yang destruktif. Ini jadi poin edukasi penting buat kita semua, gengs. Trauma atau PTSD itu esensinya butuh penanganan profesional medis atau terapi psikologis, bukan malah dipelihara menjadi lingkaran setan balas dendam yang gak akan ada habisnya. Secara sinematografi, ada catatan kritis yang membangun nih buat tensi film ini. Penggunaan teknik repetition atau pengulangan klip memori yang terlalu sering di paruh kedua film sebenarnya beresiko menurunkan ketegangan pacing drop. Seharusnya kilas balik itu dibangun secara bertahap untuk memicu klimaks cerita, bukan diulang secara monoton. Tapi untungnya hal ini berhasil ditutupi oleh koreografi pertarungan yang apik. Penggunaan bela diri praktis seperti Brazilian Jiu-Jitsu yang dikuasai Mary membuat aksi hand-to-hand combat-nya terasa sangat organik, realistis, dan bertenaga. Nah, nilai plus paling tinggi dari film ini ada pada edukasi teknologi yang diadopsi di dalam ceritanya. Film ini memberikan gambaran yang futuristik, tapi tetap terasa dekat dengan realita kita saat ini. Kita diperlihatkan bagaimana pemanfaatan ekosistem smart home yang sangat canggih. Mulai dari integrasi smartwatch sebagai alat kontrol nirkabel, sistem smart security home yang bisa mengunci total seluruh akses bangunan dalam satu perintah, hingga penggunaan smart CCTV display yang responsif. Ini memberikan edukasi baru buat kita, bahwa teknologi rumah pintar di masa depan bukan cuma berfungsi untuk kenyamanan atau estetika semata, melainkan bisa diprogramming menjadi sebuah sistem pertahanan, atau dalam kasus Mary, menjadi sebuah labirin jebakan psikologis yang presisi. Keren banget pengembangannya.
Meskipun kalau kalian cek di situs review luar negeri, rating film ini tergolong standar atau biasa aja karena masalah pembagian pacingnya. Tapi menurut Mimin, film ini tetap wajib dan sangat rekomendasi untuk kalian tonton. Mengapa? Karena performa akting Simon Kessel yang memerankan Mary itu totalitas banget. Dia berhasil membawakan aura seorang ibu yang cerdas sekaligus tangguh. Ditambah lagi, konsep memanfaatkan teknologi rumah pintar sebagai senjata utama untuk menjebak penjahat itu kerasa fresh dan seru banget buat diikuti dari awal sampai akhir. Gimana menurut kalian? Kalau rumah kalian dipasang sistem secanggih itu, kira-kira bakal kalian pakai buat ngejebak penjahat juga? Atau malah cuma dipakai buat matiin lampu kamar gara-gara mager bangun dari kasur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat klik tombol like, share, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Segitu aja alur cerita film kali ini yang di-request oleh Mbak Kunti. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Kato Muji. Adios, bye!